Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan membahas tentang hakikat lembaga sosial. Oke, kalau kemarin kalian sudah dapat materinya, sekarang saya akan coba menjelaskan tentang hakikat lembaga sosial. Pembahasan ini mencakup pertama, apa itu lembaga sosial? Yang kedua, apa saja peran birokrasi dalam lembaga sosial? Lalu bagaimana terjadinya proses pelembagaan? Apa saja unsur-unsur lembaga sosial dan apa yang menjadi dinamika lembaga sosial. Oke, itu ya. Nah, berbicara tentang lembaga sosial, ini seringkali kita terjebak dengan istilah lembaga itu sendiri, gitu ya. Biasanya berbicara tentang lembaga, ya kita cenderung berpikir bahwa lembaga itu ya organisasi, gitu ya. Padahal nggak seperti itu. Sebuah keluarga juga merupakan lembaga, gitu ya, bukan cuman organisasi-organisasi yang seringkali kita dapati di ranah sosial, gitu ya. Oke, jadi lembaga itu bukan organisasi atau asosiasi, gitu ya. Kalau diibaratkan sebuah klub sepak bola katakanlah, kalau asosiasi itu adalah para pemainnya, pelatihnya, struktur kepengurusannya, dan lain-lain sebagainya. Nah, lembaganya itu apa? Lembaganya itu adalah permainan sepak bola itu sendiri, gitu ya. Gimana cara nyetak gol, gimana cara ngoper, cara ngumpan. Nah, itu yang dinamakan lembaga, gitu ya. Jadi permainannya bukan strukturnya, bukan organisasinya, pemainnya, pelatihnya, bukan. Nah, itu asosiasi, beda sama lembaga ya. Nah, kalau didefinisikan, lembaga sosial adalah sistem atau norma yang mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang mereka anggap penting, gitu ya. Gampangnya nih ya, lembaga itu adalah kegiatan di dalam asosiasi itu sendiri, gitu ya. Apa aja sih yang termasuk lembaga sosial? Nah, ini jenis-jenisnya ada 5 jenis nih. Yang pertama lembaga keluarga, lalu lembaga pemerintahan, lembaga keagamaan, lembaga perekonomian, dan lembaga pendidikan. Nah, lembaga keluarga itu terbentuk karena adanya keinginan manusia untuk meneruskan gen, gitu ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk meneruskan gen, gitu. Jadi ya di dalamnya terdapat norma ikatan suami istri, hak dan kewajibannya, tanggung jawabnya, aturan perkawinan, dan segala praktek pelaksanaannya. Nah, itu lembaga keluarga, gitu ya. Jadi kegiatan di dalam keluarga, aturan-aturan di dalam keluarga. Nah, ini lembaga keluarga seperti itu. Nah, jadi kan sebuah lembaga itu mempunyai tujuan yang mereka anggap penting, gitu ya. Nah, di dalam keluarga sendiri tujuannya adalah untuk meneruskan gen seperti apa ya, mendidik anak, gitu ya, supaya menjadi generasi selanjutnya daripada keluarga itu sendiri, gitu ya. Mendidik anak, gimana cara mendidiknya, gitu ya, gimana cara membesarkannya. Terus juga ada hak dan kewajiban dari suami, istri, dan anak, aturan-aturan di rumah, ikatan antara suami istri, aturan perkawinan, dan lain sebagainya. Nah, itu lembaga keluarga seperti itu ya. Lalu lembaga keagamaan. Kalau lembaga keagamaan terbentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia akan hubungannya dengan Tuhan. Nah, di dalamnya ada apa aja tuh? Di dalamnya terdapat nilai dan norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan ciptaannya, gitu ya. Jadi hablum minallah dan hablum minannas kalau di agama Islam tuh ya. Jadi walau bagaimanapun manusia ikhtiar, gitu ya, di dalam hidupnya mencari nafkah, gitu, lalu bersosialisasi, mereka tidak akan pernah melupakan, tetap mereka butuh, gitu ya. Kita butuh untuk mencurahkan segenap isi hati kita, gitu ya, kepada Yang Maha Kuasa. Pasti ada kalanya ketika seorang manusia yang gak sanggup, gitu ya, curhat sama orang lain, gitu ya, saking beratnya hidup, gitu ya. Pasti ada kalanya ketika udah mentok tuh, dia akan kembali kepada Tuhannya, gitu ya, meminta pertolongan kepada Tuhannya. Bentuk asosiasinya seperti apa? Ya bisa dibilang ya agama Islam, agama Kristen, misalkan agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya.
itu lembaga keagamaan gitu ya. Nah, gimana cara mainnya dengan aturan agamanya masing-masing gitu. Kalau Islam dengan misalkan pegangannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Yang menjadi goalsnya apa? Tujuannya apa? Ya untuk eh, masuk ke dalam surga gitu ya misalnya. Kalau ditinjau dari hubungan manusia dengan Tuhannya, kalau dengan ciptaannya ya untuk ya di dalamnya kan juga di dalam agama tuh diatur bagaimana menjaga silaturahim gitu ya. Bagaimana kita supaya hidup rukun antar umat beragama misalnya. Nah, itulah. Oke, itu lembaga keagamaan. Lalu lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan terbentuknya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat secara luas. Aturannya apa? Nilai dan norma gitu ya. Kalau kita berbicara tentang masyarakat gak akan terlepas daripada nilai dan norma gitu. Kalau misalkan untuk lembaga pemerintahan misalnya ya, untuk agar ada pengendalian sosial di dalam masyarakatnya, diciptakanlah apa? Misalkan ya untuk tindakan kriminal misalkan ada KUHP gitu ya. Kita undang-undang hukum pidana ada apa? Ada undang-undang dasar gitu. Dan sistemnya sistem Pancasila misalkan. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk mengatur permasalahan sosial yang sangat kompleks di masyarakat gitu ya. Lanjut ke lembaga perekonomian. Nah, lembaga perekonomian ini terbentuk untuk memberi dasar kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, di dalamnya terdapat nilai dan norma yang mengatur hubungan antar individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Tuh, nah itu lembaga perekonomian. Lembaga pendidikan terbentuknya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pendidikan gitu ya. Nah, aturan mainnya apa? Nilai dan norma yang mengatur mengenai batas usia sekolah misalkan ya, kewajiban dan tugas seorang siswa, kewajiban dan tugas seorang guru gitu. Nah, itu lembaga pendidikan gitu ya. Nah, sekarang peran birokrasi. Nah, birokrasi ini adalah merupakan piramida jabatan yang mengarahkan dan mengorganisasikan tugas-tugas secara rasional ya. Semua kelompok, semua lembaga kecuali keluarga memerlukan birokrasi. Semakin besar asosiasi yang terbentuk, semakin besar birokrasi yang terbentuk. Kalian bayangkan ya, misalkan piramida jabatan itu berupa pemerintahan misalkan ya. Nah, dari pemerintahan pusat gitu ya. Itu kan dari pemerintahan pusatnya aja udah banyak birokrasinya gitu ya. Ada presiden, ada menteri gitu ya. Terus ada ya DPR, MPR. Nah, belum lagi otonomi daerah kan. Nah, bahwa di bawah presiden itu ada gubernur, ada wali kota, ada bupati. Di bawah bupati ada lagi gitu ya, wakil bupati, sekretaris dan lain sebagainya. Wah, itu kebayangkan ya birokrasi yang rumit seperti itu kalau misalkan dibuat sentralisasi. Nah, makanya dibikinlah desentralisasi gitu ya. Coba bayangkan kalau kalian misalkan pengen bikin KTP gitu ya, pengen bikin KTP tapi hanya bisa dilakukan di pemerintahan pusat misalkan. Wah, itu kalian harus bayar ongkos lagi gitu kan. Lalu wah ribet lah pokoknya ya. Nah, makanya ada otonomi daerah di sana. Itu perannya di sana otonomi daerah itu untuk menjangkau orang-orang di daerah ya. Orang-orang yang jauh daripada pusat gitu. Nah, proses birokrasinya seperti apa? Pertama, lembaga sosial diwujudkan dalam asosiasi atau organisasi gitu ya. Nah, dalam organisasi terjadilah pembagian kerja dan wewenang. Lalu terciptalah birokrasi gitu. Bayang ya. Ya, contoh mudahnya misalkan lembaga pendidikan ya. Di lembaga pendidikan ya kan ada strukturnya tuh, dibikin strukturnya ya, dari kepala sekolah, terus wakil kepala sekolah, terus bidang apa gitu ya. Ada TU gitu ya. Nah, itu dibikin dulu tuh bagannya kan, bagan lembaga sosialnya dibikin dulu gitu, lembaga pendidikannya. Dari mulai kepala sekolah sampai ke yang terkecil gitu ya.
Lalu dibikinlah pembagian kerja dan wewenangnya. Kalau kalian pengen bayaran misalnya ya, ke siapa gitu, ke TU gitu. Atau misalkan kalian ingin pindah sekolah, kalian harus mengajukannya kemana gitu. Nah itu ada pembagian wewenang di situ. Nah, setelah dibagi wewenang, maka terciptalah birokrasi gitu ya. Yang tadi kalian pengen bayaran misalkan atau pengen nabung harus ke TU gitu. Atau kalian pengen mengajukan beasiswa misalnya, kalian harus kemana? Nah, itu ada pembagian tugasnya dan terciptalah birokrasi di situ gitu ya. Nah, seringkali birokrasi itu mendapat kritikan gitu ya. Wah, banyak yang kecam gitu ya. Ada yang protes, ada yang bahkan ada yang demo kalau skalanya pemerintahan gitu ya. Pabrik juga mungkin. Nah, namun kejengkelan masyarakat terhadap birokrasi ya walau bagaimanapun menjengkelnya sebuah birokrasi, dia tidak bisa ditiadakan begitu saja, tetap penting gitu. Peran birokrasi itu penting gitu ya untuk mengatur eh, ya pembagian tugas tadi gitu. Peran birokrasi itu penting, nggak bisa ditiadakan gitu ya. Ya memang berbelit-belit gitu ya kalau kalian pengen bikin KTP atau bikin KK misalnya ya, atau bikin SIM, emang rumit birokrasi itu, tapi ya penting gitu, birokrasi itu tetap penting gitu ya. Nah, sekarang proses pelembagaan. Gimana sih sebuah lembaga sosial itu terbentuk? Nah, biar mudah gitu ya, biar mudah. Nah, ini saya bikin bagan seperti ini. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma sosial yang dilembagakan. Jadi norma-norma sosial dilembagakan. Ini ada norma-norma nih ya, ada nilai-nilai gitu ya. Wah, ini dirasa penting nih. Maka dibikinlah sebuah lembaga untuk memfasilitasi itu gitu ya. Nah, biar gampang, contohnya misalkan ya anak-anak muda gitu ya, saling suka, tertarik satu sama lain antar lawan jenis gitu ya. Lalu pacaran, misalkan ya ta'aruf, terus jadilah sebuah kebiasaan yang diterima di masyarakat gitu ya dalam mencari jodoh. Bahwa nyari jodoh itu ya gitu prosesnya gitu ya. Nah, maka dibikinlah, dilembagakan gitu lah ya. Dilembagakan hasil dari kebiasaan yang diterima di masyarakat ini, dilembagakan lewat apa? Tali pernikahan, lalu terbentuklah sebuah lembaga keluarga gitu ya. Jadi ada norma-norma sosial yang dilembagakan itu tadi. Norma-norma sosialnya apa? Ya ta'aruf gitu ya. Ta'aruf antar lawan jenis, norma-norma sosialnya dilembagakannya seperti apa? Menikah gitu, dibentuk sebuah lembaga keluarga gitu. Lalu apalagi contohnya, misalnya, nah diawali dari proses barter gitu ya. Kalau zaman dulu kan barter, lalu ada transaksi gitu ya. Kalau zaman dulu jual beli belum ada barter gitu ya. Misalkan pengen beras, tukeran sama apa gitu ya. Lalu lama kelamaan ya terjadilah proses jual beli gitu ya, transaksi. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, terciptalah norma-norma sosial di sana ya. Transaksi. Jadi norma-norma sosialnya itu transaksi gitu ya. Lalu dilembagakanlah menjadi sebuah lembaga sosial. Bentuknya seperti apa? Misalkan bank gitu ya. Jadi untuk memfasilitasi kegiatan transaksi masyarakat, dibikinlah sebuah lembaga sosial berupa bank gitu ya. Oke, nah sekarang unsur-unsur lembaga sosial. Nah, unsur-unsur lembaga sosial ini ada proses dan tahapannya seperti tadi gitu ya. Prosesnya gimana? Nah, pertama ada norma-norma sosial nih. Norma-norma sosial yang telah melembaga, lalu membentuk sebuah pola perilaku yang baku gitu ya, terstandarisasi atau kita singkat dengan nilai aja. Jadi norma ya berubah menjadi nilai, lalu membentuk sikap ya, membentuk sikap tertentu yang melembaga. Nah, lalu berubah dan berkembang menjadi keyakinan tertentu dan terbentuklah sebuah ideologi, lembaga itu ya. Nah, semua proses itu bisa kita rangkum ke dalam 3 unsur gitu ya.
Jadi dari norma tadi, nilai, sikap, simbol, ritual, dan ideologi bisa kita kelompokkan menjadi 3 unsur yang menjadi unsur-unsur lembaga sosial. Yang pertama, ada kode perilaku. Kode perilaku adalah seperangkat pola tertentu yang telah distandarisasi. Kode, ingat kode ya. Biasanya tuh contohnya seperti apa? Kode etik jurnalistik misalkan ya, kode etik dokter, kode etik guru gitu. Nah, jadi setiap lembaga gitu ya, setiap lembaga wajib mempunyai salah satu unsur yaitu kode perilaku gitu ya. Harus ada aturan mainnya, tetap harus ada aturan mainnya. Kode etik jurnalistik misalnya harus independen gitu ya. Jadi jurnalis itu harus independen misalnya. Harus independen ya, walaupun pada praktiknya setiap lembaga mempunyai independensi yang berbeda gitu ya. Punya aturan main yang berbeda gitu. Walaupun nanti pada akhirnya ada banyak unsur-unsur lain yang akan mempengaruhi dari kode etik tersebut gitu ya. Ya misalkan ada konglomerasi media gitu ya. Jadi ada kepentingan untuk gimana caranya supaya media itu laku gitu ya, maka dibikinlah sebuah aturan tertentu gitu ya. Nah, jurnalisnya pun menyesuaikan diri dengan lembaga jurnalistik tersebut gitu ya. Tetap tapi harus mempunyai sebuah kode perilaku terlepas dari apapun itu gitu bentuknya. Lalu selanjutnya ada apa? Simbol kebudayaan. Simbol kebudayaan tuh contohnya biar gampang nih ya. Kalian misalnya ya, kalian misalkan ada perlombaan cerdas cermat gitu ya antar sekolah. Nah, tentu kalian akan membawa simbol-simbol tersendiri gitu. Misalkan seragamnya gitu. Ya seragam sekolah kalian gitu ya. Nah, itu simbol identitas sekolah kalian gitu yang membedakan kalian dengan sekolah lain gitu. Nah, itu simbol kebudayaan gitu ya. Contoh lain misalnya ya baju adat, rumah adat, bendera misalnya ya. Indonesia lagi ikutan olimpiade misalkan. Pasti ada simbol perwakilan bendera gitu ya. Simbolnya merah putih. Nah, orang lain benderanya kan beda-beda. Nah, itu penting gitu ya. Atau misalkan buat yang bisnis gitu ya, harus mempunyai identitas logo gitu ya, misalnya merek. Nah, itu juga simbol kebudayaan gitu ya. Harus ada unsur itunya gitu. Lalu ideologi seperti apa? Ideologi adalah serangkaian tata kelakuan, sikap dan nilai yang mendukung. Contohnya Pancasila kalau di Indonesia gitu. Gampangnya itu aja ya. Jadi suatu faham, kan ideologi itu faham bahwa di Indonesia pahamnya adalah ideologi Pancasila gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dinamika lembaga sosial. Nah, berbicara tentang tatanan sosial, maka tidak akan lepas dari masyarakat. Berbicara masyarakat berarti bicara tentang nilai dan norma yang ada di masyarakat. Ketika masyarakatnya berubah, gitu ya, nilai dan normanya pun ikut berubah, gitu, sehingga lembaga sosial pun ikut berubah. Nah, perubahan atau dinamika sosial, ya, perubahan dinamika sosial itu dipengaruhi oleh satu, pengaruh antar lembaga, yang kedua pengaruh kaum cendekiawan, dan yang ketiga kredibilitas lembaga sosial. Yang pertama, pengaruh antar lembaga. Contoh misalnya, ya, berubahnya sistem pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Nah, dulu ya ketika semuanya sentralisasi ya, semuanya ada di pusat gitu ya, wah birokrasi itu kan ya sulit lah, pasti sulit gitu ya. Maka dibikinlah desentralisasi gitu ya, ada otonomi daerah yang tadi saya contohkan gitu ya. Nah, untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai fasilitas gitu ya, seperti bikin KTP, SIM, KK, dan lain sebagainya, maka dibikinlah sistem pemerintahan Indonesia ini desentralisasi gitu ya. Jadi ada setiap daerah itu ada bupatinya, ada gubernurnya gitu ya, bahkan ada ya ketua camatnya ya, lurah, sampai ke tingkat RT RW gitu ya. Nah, itu gitu ya. Jadi
ikut berpengaruh gitu sistem pemerintahan Indonesia yang asalnya sentralisasi menjadi desentralisasi gitu. Nah, lalu yang kedua, adanya pengaruh kaum cendekiawan. Contohnya seperti apa? Nah, kaum cendekiawan seperti apa? Nah, misalkan ya orang terpandang gitu ya, tokoh masyarakat, negarawan, bahkan jurnalistik ya, seperti Mbak Nana tuh, Najwa Shihab ya. Di mata Najwa tuh misalnya, dia mampu menyuarakan ketidaksetujuannya misalnya ya terhadap kemarin terhadap UU tenaga kerja gitu ya. Lalu sebelumnya UU tentang tindak pidana korupsi gitu ya. Nah, dengan eh, berbicaranya gitu ya, sosok sepenting seperti jurnalis yang mempunyai pengaruh gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi lembaga sosial gitu ya. Ketika mereka mendapat kritikan gitu ya, maka apa nih yang harus dilakukan sebuah lembaga? Ya, mereka harus mengkaji ulang gitu ya, apa yang telah mereka putuskan. Bisa jadi seperti itu. Kalau misalnya ya pemerintahnya nggak ya mendengarkan gitu ya. Kalau misalnya pemerintahnya mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya. Kalau misalnya batu mah ya ya tetap aja gitu. Ya kita nggak lagi membicarakan Indonesia sih. Ya tetap semua negara gitu ya. Pasti eh, demokratisasinya gitu ya. Demokrasinya tuh eh, pasti diuji oleh siapapun, oleh masyarakat, oleh kaum cendekiawan gitu ya. Nah, itu salah satu dari pengaruh kaum cendekiawan seperti itu. Lalu selanjutnya, kredibilitas lembaga sosial. Nah, ini kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan si cendekiawan ini, si tokoh orang yang mempunyai pengaruh ini sudah angkat bicara, nah ini akan mempengaruhi kredibilitas lembaga sosial gitu. Ingat waktu DPR mengesahkan UU tentang tindak pidana terbaru kemarin ya. Wah, itu kan angkat suara tuh semuanya jurnalistik, orang yang mempunyai pengaruh gitu ya. Jurnalis, negarawan, tokoh gitu ya. Nah, gimana tuh? Nah, dengan mereka memberikan suara gitu ya, misalkan membuat mosi tidak percaya gitu ya terhadap suatu lembaga, wah itu kredibilitas itu akan dinilai buruk gitu di mata masyarakat ya, netizen kalau zaman sekarang. Netizen ikut-ikutan terpengaruh tuh sama suara dari kaum cendekiawan gitu ya. Jadi mempengaruhi kredibilitas lembaga sosial gitu ya. Oke, sampai situ aja materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.